Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anugrah akan menjelaskan sedikit apa saja teori yang ada di dalam dunia investasi. Langsung saja saya masuk ke teori pertama, yaitu eh, teori efisiensi pasar. Efisiensi pasar merupakan pasar yang efisien, di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Tendelin menyajikan tiga macam bentuk utama dari pasar efisiensi, yaitu satu, efisiensi dalam bentuk lemah atau dinamakan weak form. Pasar efisiensi dalam bentuk lemah berarti semua informasi yang ada di masa lalu atau histori akan tercermin dalam harga yang berbentuk sekarang. Yang kedua itu ada efisien dalam bentuk setengah lemah atau semi strong. Bentuk pasar semi strong ini memiliki tingkat efisiensi pasar yang lebih besar dibandingkan bentuk pasar lemah atau weak form. Yang ketiga itu efisiensi dalam bentuk kuat atau strong form. Adapun penyebab pasar efisiensi itu efisien adalah salah satunya itu investor menjadi seorang penerima harga atau price taker, di mana yang dimaksud adalah seorang investor tidak dapat mengubah dan mempengaruhi dalam hal ini adalah harga pada suatu sekuritas. Adapun sebaliknya yang menyebabkan pasar tidak efisien itu salah satunya beberapa pelaku pasar seperti investor melakukan hal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Terus teori yang kedua itu ialah teori portofolio Markowitz. Menurut Tendelin, dalam pembentukan portofolio untuk memaksimalkan return yang diharapkan pada tingkat risiko yang ditanggung investor, model indeks dan atau model faktor mengasumsikan bahwa tingkat pengembalian suatu efek sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks. Adapun tiga konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk pembentukan portofolio, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal, fungsi utilitas dan kurva indiferent, aset berisiko dan aset bebas berisiko. Dan jadi pada dasarnya teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh tiga asumsi, yaitu periode investasi tunggal, tidak ada biaya transaksi, dan preferensi investor hanya berdasar pada return, harga, dan risiko. Giogianto mengatakan bahwa tujuan melakukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko bagi pihak yang memegang portofolio. Adapun tahapan proses portofolio yaitu 1. Tahap tujuan investasi, 2. Tahap ekspektasi pasar, 3. Itu ada tahap membangun portofolio, 4. Ada tahap evaluasi kinerja, yang 4 terakhir itu tahap evaluasi kinerja. Yang ketiga ada teori capital asset pricing model. Ini adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasari pada nilai beta. Model CAM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan atau suatu risiko dengan return secara sederhana, karena hanya menggunakan satu variabel untuk menggambarkan risiko. Capital pricing mempunyai dua fungsi utama.
menurut Subir yaitu sebagai tolak ukur benchmark dalam mengevaluasi tingkat pengembalian rate of return sesuatu investasi. B. Membantu dalam menduga atau memprediksi expected return suatu aset yang tidak atau belum diperdagangkan di pasar. Capital Asset Pricing Model mengasumsikan beberapa kondisi sebagai berikut menurut Subir, yaitu A. Tidak ada biaya transaksi. B. Saham dapat pecah-pecah dalam suatu tidak terbatas. C. Tidak ada pajak pendapatan pribadi. D. Seseorang tidak dapat memengaruhi harga saham melalui tindakan membeli atau menjual saham yang dimiliki. Itu ada investor. Investor adalah orang yang rasional. F. Short sale dibolehkan dan tidak terbatas. G. Lending dan borrowing pada tingkat bunga bebas risiko dilakukan pada jumlah yang tidak terbatas. Dan H. Itu semua saham dapat dipasarkan marketable. Selanjutnya ada teori arbitrage pricing theory atau biasa disebut APT. APT ini asumsi-asumsi yang dapat pada capital asset pricing model terlihat tidak realistis karena pada kenyataannya terdapat biaya-biaya seperti transaksi dan biaya pajak. Hal tersebut menimbulkan banyak kritikan yang ditunjukkan pada model tersebut, sehingga muncullah multi-index model yang disebut dengan arbitrage pricing theory atau biasa disebut APT. Analisis capital asset pricing model dimulai dari bagaimana pemodal memberi portofolio yang efisien. Perbedaan antara model capital asset pricing model dan model arbitrage pricing theory terletak pada arbitrage pricing theory terhadap hubungan antar tingkat sekuritas. Arbitrage pricing theory mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan industri. Arbitrage theory merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrase, sehingga disebut teori penetapan atau arbitrase. Yang selanjutnya itu ada teori behavioral finance adalah teori yang menjelaskan pengaruh psikologis terhadap keputusan seorang terkait aset mereka. Salah satu aspek dari behavioral finance adalah pengaruh adanya bias secara psikologis dalam pengambilan keputusan keuangan. Behavioral finance akan membantu kamu untuk membuat keputusan lebih rasional dan efisien sesuai dengan keadaan pasar. Dalam bisnis, pendekatan behavioral finance ini akan digabungkan dengan pendekatan ekonomi tradisional untuk membantu membentuk strategi manajemen keuangan yang efektif. Adapun konsep utama behavioral finance yaitu satu, mental accounting. Mental accounting adalah kecenderungan seseorang untuk menyimpan dan mengalokasikan uang untuk tujuan tersebut. Dua, itu herd behavior. Herd behavior dalam behavioral finance
adalah kecenderungan individu untuk mengikuti keputusan keuangan orang lain dibandingkan melakukan riset dan analisis sendiri. Contohnya itu saat ada orang yang terkenal atau teman dekat yang membeli saham tertentu, maka seseorang banyak ikut-ikutan. Yang ketiga itu emotional gap. Emotional gap itu adalah pengaruh emosi yang kuat pada keputusan keuangan. Dalam keuangan, emosi yang biasanya sangat berpengaruh dalam kecemasan, keserakahan, antusiasme tinggi, dan ketakutan. Terus itu ada anchoring. Harga patokan atau standar memiliki pengaruh tinggi yang tidak profesional pada pengambilan keputusan individu dan menjadi dasar dari anchoring. Misalnya itu seseorang berinvestasi pada saham sebesar 10 juta, maka ia akan menggunakan harga pembelian saham tersebut sebagai referensi untuk nilai dari saham tersebut. Kelima itu self attribution adalah kecenderungan seseorang mengambil keputusan keuangan karena menganggap kemampuan lebih tinggi dari yang lain. Adapun bias behavioral finance atau biasa disebut sebab akibatnya, yaitu satu, confirmation bias atau bias komunikasi adalah kondisi di mana keputusan individu telah dipengaruhi oleh apa yang mereka percaya sejak awal. Kedua itu experiential bias, biasa disebut dengan availability bias. Bias yang ini terjadi seorang profesional membiarkan hal yang baru-baru ini terjadi memengaruhi tindakan mereka ambil walaupun irasional. Yang ketiga loss aversion. Loss aversion dalam bias behavioral finance adalah menghindari keputusan yang membuat kerugian. Yang keempat itu ada familiarity bias. Familiarity bias itu menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melakukan investasi hanya perusahaan atau aset yang sudah mereka ketahui dengan tujuan minimalisir risiko. Yang kelima, hindsight bias adalah jenis bias yang mendorong individu untuk menganggap dirinya terbaik dan mengambil keputusan karena keuntungan yang didapatkan, padahal bisa saja itu karena keberuntungan. Dan yang terakhir itu heuristic simplification atau penyederhanaan adalah contoh cognitive bias yang menyebabkan para profesional terlalu menyederhanakan proses pengambilan keputusan mereka. Adapun teori selanjutnya yaitu teori investasi. Investasi itu adalah komite atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi itu terbagi dalam dua jenis, yaitu aset real asset. Aset real adalah aset yang memiliki wujud, contohnya tanah, rumah, emas, dan logam mulia lainnya. Yang kedua itu aset keuangan, financial asset. Aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi memiliki nilai yang tinggi. Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar modal, obligasi, saham, dan reksadana. Yang selanjutnya itu ada teori dividen. Dividen itu adalah
pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham atau investor. Adapun macam-macam dividen, yaitu dividen tunai atau cash dividend, bagaimana keuntungan perusahaan yang dibagikan para pemegang saham dalam bentuk tunai atau cash. Kedua itu dividen saham, stock dividend, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Adapun kebijakan dividen, yaitu satu, tujuan pembagian dividen. Adapun tujuan pembagian dividen adalah sebagai berikut. Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Dua, itu untuk menunjukkan likuiditas perusahaan dengan dibayarkan dividen. Ketiga, itu sebagai investor memandang bahwa risiko dividen adalah lebih rendah dibanding risiko capital gain. Yang keempat, itu untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan yang digunakan keperluan konsumsi. Yang kelima, itu dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi manajer dan pemegang saham. Yang terakhir ada teori redaksana. Teori redaksana merupakan kumpulan saham, obligasi atau sekuritas jenis lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Redaksana merupakan salah satu alternatif investasi yang dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan melakukan investasi. Dari pengertian redaksana tersebut terdapat 3 hal yang terkait dari definisi tersebut menurut Manurung, yaitu 1, adanya dana dari investor, 2, adanya dana dari masyarakat investor, 3, dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek, terus dana tersebut dikelola oleh manajer investigasi. Adapun manfaat redaksana, yaitu menawarkan berbagai macam fitur untuk para pemula yang tidak memiliki kemampuan untuk memanage instrumen investasi yang hanya memiliki modal atau investasi yang terbatas. Manfaat dari redaksana. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.